Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, jumpa lagi dengan Bang Munir di channel cakep Bale Bang Ji. Apalagi kalau kita nggak ngimpleng Abang Po. Aneh lagi mau ngimpleng sesuatu yang Abang Empok semuanya pada ngerasain ya. Terutama adik-adik kita yang sekolah ya. Abang, kita ngimpleng belajar online. Gimana rasanya belajar online? Abang Po, kita semua ngerasain gimana rasanya belajar online. Jangan di skip, jangan dilewatin. Yang belum subscribe biar kita sama-sama nikmatin cerita implengan belajar online kali ini. Yuk kita impleng belajar online. Abang Po, aneh bersyukur banget nih, alhamdulillah ya. Ini ruangan channel studio Bale Bang Ji jadi saat satu hari sebelum belajar online dimulai ya. Jadi anak-anak tuh nggak susah lagi nyari ruangan belajar, nggak di kamarnya, nggak di ruang tamu, nggak di dapur, dia bisa belajar di sini nih. Aneh bersyukur banget tuh. Yang kedua, aneh bersyukur aneh punya anak yang udah gede yang udah kuliah, yang ngerti gimana caranya belajar online. Karena APD kuliahnya udah duluan online ya, jadi sama adik-adiknya tinggal dia ngajarin aja. Jadi kita tinggal ngontrol doang. Aneh bersyukur banget. Tapi aneh lagi ngebayangin nih Abang Po, ibu-ibu yang anaknya baru masuk SD. Ibu-ibu yang anaknya kelas 3 SD ke bawah. Apalagi kalau ampe di rumah itu nggak ada yang ngerti gimana rasanya belajar online atau online namanya Zoom apa gitu ya, apa Google Meeting atau apa ya. Aneh kebayang tuh apalagi ada orang tua yang kagak sabaran dampingin anaknya saat belajar online. Aduh, pasti anaknya nangis, emaknya marah-marah ya. Abang Po, jangan ngelihat kita di rumah aja. Nah, kita lihat Pak Guru juga ya. Pak Guru ini yang biasanya dia interaksi langsung, dia kudu nyiapin materi online juga Abang Po ya. Nggak tahu tuh, ada yang di rumahnya, ada yang di sekolah ya. Kayak gitu. Belum lagi bagi yang ekonominya pas-pasan, nggak punya kuota, bingung juga tuh gimana mau belajar kalau nggak ada kuota ya. Itu kondisi yang ada saat ini. Tapi nyok, kita sadarin, kita belajar dari kondisi ini biar menimbulkan satu keberkahan yang kita bisa rasain di kemudian hari, atau hari ini kita udah bisa ngerasain keberkahannya. Implang terus, tonton terus video ini sampai kelar, sampai kita dapat hikmahnya dari video yang kita bahas ini. Menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin perempuan atau laki-laki. Menuntut ilmu juga wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Dari kecil sampai meninggal kita wajib nuntut ilmu. Artinya apa? Kalau kita nuntut ilmu artinya kita sedang beribadah Abang Po. Anak-anak kita tuh dia belajar itu dia lagi beribadah Abang Po. Nah kalau kita udah lagi yang namanya ibadah itu pasti ada keberkahan yang nyampe ame orang yang nuntut ilmu. Nah kondisi kayak gini sekarang ini gimana nih Abang Po ya? Jangan sampai kita kehilangan keberkahan dalam menuntut ilmu. Jangan sampai tuh anak-anak kita ya. Kan yang namanya nuntut ilmu itu pertama dia dapat nilai, kedua dapat ijazah ketiga dia dapat ilmu. Satu lagi nih Abang Po yang nomor 4, yang paling penting adalah dia dapat keberkahan karena dia udah menjalankan kewajiban yang diwajibkan amin yang kuasa. Dan keberkahan itu bisa aja datang sekarang, bisa aja datang nanti Abang Po nanti ketika dia dewasa, ketika dia bermasyarakat, dia dapat keberkahan ilmu yang dia tuntut. Nah kondisi kayak gini nih ketika belajar online, kita jangan sampai kehilangan momentum keberkahan yang udah Allah janjiin udah Allah kasih tahu tuntut ilmu wajib, jalankan ibadah
pasti ada keberkahan yang diterima, terutama sama yang ngajar, sama yang belajar. Nah sekarang ada kesempatan lagi tuh buat orang tua yang mendampingi. Nah orang tua yang mendampingi itu belajar lagi tuh, dapat lagi tuh ilmunya yang masih kecil dulu didapat ya, dapat lagi ilmunya buat bekal orang tuanya ya. Jadi bukan cuma anak aja belajar tuh Abang Po, orang tua juga dapat belajar Abang Po. Nah terus Ane kan udah buka tuh tadi kesibukannya gimana orang tua nyiapin handphonenya, laptopnya, install zoomnya, settingnya ya. Kadang-kadang sinyalnya kagak bener kagak dapet sinyal, putus-putus ya. Apalagi yang tinggalnya agak jauh dari antena susah tuh sinyal. Nah kondisi ini adalah satu ujian buat kita ya. Bagaimana kita jangan sampai kondisi ini kita kehilangan keberkahan. Jangan sampai tuh Abang Po nih, yang paling penting dan penting lagi adalah kenapa kita jangan sampai ngeluh di depan anak. Karena kalau kita udah ngeluh di depan anak tentang keadaan kondisi yang sekarang ini, otomatis tuh anak juga bersikapnya jadi lain tentang kondisi yang saat ini. Bukan siapa-siapa ya Bang Po, kudu kita yang ngebimbing anak itu bagaimana mensikapi kondisi ini. Tetap harus positif thinking terhadap kondisi yang ini. Ya, dengan positif thinking, waktu dia belajar online, dia benar-benar menyadari, bisa mengerti, bisa menerima kondisi yang saat ini terjadi. Jadi tetap kita kudu bilang ini adalah kondisi, bukan kemauan siapa-siapa. Ini emang udah dari yang kuasa. Kalau udah dari yang kuasa, pasti ada keberkahan di kemudian harinya. Pokoknya belajar aja. Ini alatnya, ini fasilitasnya. Kalau ada apa-apa bilang sama emak, sama babe. Nanti kita sama-sama selesaiin kalau ada masalah. Tapi kewajiban tuh anak tetap aja dia kudu serius, kudu hadir pada setiap kelasnya, kudu tetap serius ya. Dan salah satu kelebihan belajar online itu apa Bang Po? Anak kita bisa ngulang, bisa ngerekam juga. Kalau gurunya lagi nerangin dia bisa ngerekam, selain nyatet dia bisa ngerekam. Jadi otomatis apa yang diterangi itu di video kudu bisa diterima 100% sebetulnya ya. Cuma memang kebiasaan kita kan belajarnya langsung langsung gitu. Tapi apalagi tuh Ane seneng banget tuh ame guru-guru yang kreatif dia bikin channel online, channel YouTube, terus bisa ditonton kapan aja sama muridnya. Kalau ada yang diterangin lupa, dia bisa tonton channel YouTube-nya. Terus guru ini kudu kebuka WhatsApp-nya kudu hidup terus. Jadi kalau ada yang agak ngerti nih, dia bisa nanya langsung atau bikin satu grup kelas Dia bisa, Pak Guru, saya kurang ngerti itu tentang hal ini. Nah, gurunya nerangin. Kalau gurunya malas ngetik, gurunya bisa voice note di WhatsApp itu. Nerangin lagi tentang sesuatu yang nggak dimengerti sama muridnya. Tetap kita berpikir positif tentang kondisi ini. Insya Allah ada keberkahan setelahnya. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapat keberkahan di saat dia belajar. Bang Munir di Balai Bang Ci, kita ketemu di implementasi selanjutnya. Yang belum subscribe, semoga ini manfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.